Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita berada di 23 Safar 1445 Hijriah, bertepatan dengan 9 September 2023. Insyaallah atas berkat, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita sudah berada di sini laksanakan salat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan lagi kajian rutin kita setiap subuh Sabtu yang berkaitan dengan perlunya kita mengetahui cahaya Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari ayat kauliyah dan ayat kauniyah dalam rangka menjalani kehidupan kita. Jadi ini merupakan rangkaian dari materi yang pernah saya sampaikan, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi petunjuk kehidupan, menjadi rahmat, yang pekan lalu menjadi rahmat, dan juga sebagai Furqan, pembeda antara hak dengan batil, sebagai sifat untuk obat, ya, dan juga sebagai nur, cahaya, sebagai mau'izah, pelajaran, dan banyak lagi. Antara lain juga berkaitan dengan al-hukmu sebagai sumber acuan hukum ke dalam praktek keagamaan kita. Nah, topik ini kita anggap penting mengambil dua sumber tadi yang saya sebut, ayat kauliyah dengan ayat kauniyah. Jadi ayat kauliyah ini adalah berupa wahyu Allah, ya, seperti yang kita bacakan tadi. Salah satu ciri atau keunggulan atau otentisitas dari ilmu yang berbasis pada wahyu ini, Al-Quran adalah menjaga kesinambungan. Tadi kita bacakan dalam surah An-Nisa bahwa apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala berupa wahyunya kepada nabinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna auhayna ilaika, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti juga yang ditunjukkan kepada ila Nuhin. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Jadi wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW seperti juga wahyu yang diturunkan kepada Nabi Nuh, ya, dan orang-orang yang ditunjuk sebagai nabi setelahnya, ya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, juga kepada keturunannya Ismail, Ishak, Yakub, dan turunannya lagi, ya, wa Isa, wa Ayyuba, wa Yunus, wa Haruna, wa Sulaiman, wa Ataina Dauda Zabura. Jadi sudah 10-an nabi disebut dalam ayat tersebut, dan ini merupakan kesinambungan wahyu. Nah, kemudian ini kalau dari ayat kauliyah, ya, sebagai wahyu, sebagai cahaya ilmu, ya.
Kemudian contohnya nih untuk ayat kauniyah ya dari alam semesta, tetapi Allah juga menyebutkannya dalam Al-Quran. Inilah salah satu kebenaran daripada Al-Quran yang mengintegrasikan, ilmu yang mengintegrasikan antara ayat-ayat kauniyah berupa wahyu yang disebutkan dalam kitabnya, nanti kita sampaikan sini, baik dalam kitab Taurat maupun Injil juga disebut dengan nur. Ya, yaitu di mana ayat kauniyah berupa alam semesta ini dan segala macam fenomena yang kita lihat di alam ini, bumi, langit, dan apa-apa yang tumbuh dalamnya, makhluk melata yang bertebaran di muka bumi ini, semuanya disebut dengan ayat kauniyah, sesuatu yang ada, eksis. Bahasa ini sendiri eksistensisme, mempercayai sesuatu yang ada yang bisa dilihat atau paham empirisme. Nah, kita ambil contoh ini surah Furqan. Surah Furqan, surah yang ke-25 ayat 61 dan 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaran munira. Ya, Maha memberkahi Allah yang telah menjadikan gugusan bintang di langit. Jadi gugusan bintang ini miliaran bintang-bintang yang ada di ruang angkasa. Ya, serta padanya, ada padanya itu yang disebut dengan pelita, yaitu matahari. Ya, wajah lapiha siraja wa qamara munira, dan menjadikan di dalamnya pelita atau matahari dan bulan. Mataharinya bersinar, bulannya bercahaya. Jadi cahaya ini pantulan dari cahaya bulan, pantulan dari sinar matahari. Nah, tetapi nanti disebutkan di surah lainnya, surah Nur, bahwa Allah lah yang menjadi pemilik dari cahaya langit dan bumi. Nah, kemudian di ayat ke-62-nya, wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyazakkara aw arada syukura. Dia pula yang telah menjadikan malam ini dalam keadaan gelap, ya, dan siang dalam keadaan terang, silih berganti, khilfatan. Ini kata dasarnya dari khalifain yang saling menggantikan. Jadi pergantian siang dan malam juga disebut dengan khilfatan atau ikhtilaful laili wan nahar, berganti siang dan malam. Jadi baik fungsi khalifah manusia sebagai khalifah di muka bumi disebutkan dalam Quran, salah satu cirinya adalah di mana para pemimpin itu saling berganti. Makanya kalau orang yang tidak setuju nih, khalifah ini berarti tidak mau diganti gitu ya. Selalu mau jadi pemimpin terus nih. Karena salah satu maknanya dari khalifah ini saling menggantikan di bumi ini, generasi yang saling menggantikan. Nah, siang dan malam juga begitu. Nah, ini adalah tanda-tanda kuasa Allah. Betapa kita ini sangat butuh cahaya. Sehingga lampu kita ini kita tambah juga supaya semakin bercahaya, nurni. Jadi langit dan bumi juga ada cahayanya. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan? Pada dasarnya semua ini adalah kegelapan. Ya, sebelum ada cahaya matahari atau bintang-bintang yang ada di langit, semuanya kegelapan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak membutuhkan yang namanya apakah dia itu siang atau malam, sama saja bagi Allah. Tapi manusia yang hidup di dunia ini, di alam ini, dia butuh cahaya. Maka kalau ada kegelapan, cara menghilangkannya kegelapan itu adalah menghadirkan cahaya. Jadi sekali lagi, cara menghilangkan atau menjauhkan daripada kegelapan itulah menghadirkan cahaya. Kalau malam kita nyalakan lampu, berbagai macam lampu bisa dinyalakan dan berkembang terus sampai sekarang, sehingga cahayanya semakin terang dan seterusnya.
Nah, demikian nanti pula kalau di dalam hati kita terasa gelap, kita hadirkan cahaya yang sumbernya daripada Al-Quran. Salah satunya di sini adalah kalau orang-orang yang beriman ini ala bisikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah itu hati kita akan menjadi bercahaya, akan menjadi tenang. Ya. Kalau hati kita jadi gundah gelana, jadi rasa gelap. Jadi wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada an yazakkara aw arada syukura. Jadi ini semua menjadikan siang dan malam ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang siapa ini? Ayat zakara au arada syukuran. Bagi orang yang mau mengambil pelajaran dan orang-orang yang ingin bersyukur. Jadi dua fungsinya di sini. Selain kita mengambil pelajaran maknanya di sana, dan juga kita sarana untuk mensyukuri nikmat. Ya, siang dan malam kita terus-menerus mensyukuri. Karena pada malam hari itu yang paling standar atau paling tepat untuk kita tidur istirahat adalah pada malam hari. Di ayat lain disebutkan siang untuk kamu bekerja mencari penghidupan, malam untuk kalian istirahat. Ya. Wa min ayati antak di dalam surah Ar-Rum itu diceritakan. Ya, ayat yang ke-23 itu. Di mana pada siang hari kita mencari rezeki dan pada malam hari kita beristirahat. Nah, selanjutnya kita melihat konsep cahaya tadi di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan wahyu dan diturunnya Nabi Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW. Ada di dalam surah Al-Ahzab nih, surah ke-3 ayat 45 dan 46. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira. Wahai nabi yang dipanggil Nabi kita Muhammad SAW, sesungguhnya kami mengutus engkau, ya, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira, ya, menjadi saksi kebenaran wahyu. Dan Nabi Muhammad SAW juga nanti di akhirat akan dijadikan saksi. Satu-satunya Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi saksi dari seluruh umat manusia adalah Nabi kita Muhammad SAW. Saking dipercayanya Nabi kita Muhammad SAW sebagai orang yang al-amin. Ya. Jangan diartikan macam-macam karena ini ada capres yang sudah punya singkatan amin gitu ya. Al-Amin Nabi Muhammad SAW itu menjadi saksi nanti di akhirat untuk seluruh umat manusia. Karena itulah ketika dibacakan surat Nisa bahwa Nabi Muhammad SAW akan jadi saksi, sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW meneteskan air mata. Jadi sangat luar biasa nih Nabi kita, Nabi terakhir penutup akhir zaman ini. Dari generasi pertama sampai yang paling terakhir, dia akan menjadi saksi. Padahal dia tidak hadir di semua generasi tersebut, tapi saking Allahnya percaya kepada Muhammad SAW untuk menjadi saksi. Para nabi yang lain akan menjadi saksi untuk umatnya, seperti Nabi Isa AS akan dipanggil oleh Allah SWT untuk menjadi saksi apakah dia pernah mengajarkan kepada umatnya untuk menjadikan dirinya, ya, dan juga ibunya, Ummiyah, ilahaini, dua Tuhan selain daripada Allah. Nabi Isa akan dipanggil sebagai saksi juga. Dan sudah pernah kita nanti kita bahas lagi yang ini, saksi-saksi nanti di akhirat. Ini untuk menjelaskan bahwa Nabi datang untuk membawakan kabar gembira dan peringatan. Ya. Wada'iyan ilallahi biizni wa sirajan munira. Dan untuk menjadi penyuruh kepada agama Allah dengan izinnya, biiznihi, serta sebagai pelita yang menerangi. Nah, di sini dia kuncinya di sini. Wasirajam munirani, pelita yang menerangi. Munir itu terang, jelas. Inilah yang kita sebut dengan cahaya tadi. Bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi kita SAW itu adalah kabar gembira. Bayangkan ini,
kita umat manusia ini. Seandainya tidak ada petunjuk, manusia disuruh cari sendiri petunjuk. Misalnya nanti di akhirat tetapkan ada surga dan neraka yang disediakan. Tanpa Allah menurunkan nabi dan wahyu kitab-kitabnya untuk menjadi petunjuk manusia, tentu mungkin bisa sampai 99% ini orang masuk neraka ya. Sedangkan ada petunjuk ini aja masih banyak orang masuk neraka ya. Apalagi kalau tidak ada petunjuk. Inilah yang kita sebut dengan ini adalah kabar gembira dan peringatan. Wahyu ini, Al-Quran ini sebagai mubasyiran wa nasiran. Para nabi datang untuk menyampaikan kabar gembira sekaligus peringatan. Kabar gembiranya bahwa disediakan surga bagi orang-orang yang beramal baik, beriman dan beramal soleh, dan neraka bagi orang-orang yang dalam kesesatan, tidak mengikuti petunjuk. Ya, dalalan mungkin tadi ada di ayat yang surah Nisa yang kita baca tadi di rakaat kedua itu, ada orang-orang yang kafir kepada Al-Quran, ya, innal ladzina kafaru wasaddu an sabilillah, dan mereka menghalangi manusia untuk mengikuti jalan Allah ini. Mereka disebut dengan dalalan baidah, ya. Mereka di dalam kesesatan yang sangat jauh. Jadi kita bersyukur, kita yang senantiasa hadir untuk meramaikan masjid kita ini sudah bertabur dengan cahaya iman. Jadi sebagai pelita agama ini, Al-Quran ini adalah sebagai pelita yang menerangi hati manusia, menjadi cahaya iman dalam diri manusia. Nah, ini ada lagi yang menjadi bukti ayat kauliyah tadi, ya. Ayat kauliyah yaitu di surah Nisa ayat 174. Ini yang kita baca di rakaat kedua tadi. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanun. Mohon maaf, ini belum sampai dibaca tadi. Ini ayat ke-174 yang di ujung surah Nisa. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, ini berlaku untuk mukmin. Jadi kalau ada orang masih salah paham, Al-Quran itu hanya untuk orang Islam. Itu bukan untuk orang Islam, semua manusia. Karena kalau untuk orang Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW diturunkan, ya, Islamnya kan sudah ada. Sejak dari Nabi pertama itu sudah Islam semua. Karena Islam itu Muslim, orang yang berserah diri. Islamnya sebagai agama, kita disuruh untuk masuk isilmi kafah secara keseluruhan. Jadi seluruh Nabi dan Rasul datang mendakwakan Islam, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya disebut dengan Muslim. Dan mereka saling bergantikan tadi, semuanya la ilaha illallah. Tiada sesembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita mengatakan hanya untuk orang Islam, itu tidak tepat, ya. Karena Islamnya tadi dari seluruh para nabi. Pun juga sebelum Nabi Muhammad SAW, kalau kita mengatakan bahwa hanya untuk nabi, belum ada yang Muslim selain daripada Nabi kita Muhammad SAW yang secara kafah. Mungkin yang lain ada bicara sama Tuhan, tapi belum sesuai dengan Al-Quran. Maka Al-Quran datang untuk menjadi petunjuk seluruh umat manusia. Sehingga yang dipanggil di sini, ya ayuhan nas, wahai manusia. Nah, qad ja'akum burhanum min rabbikum. Sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran. Burhan ini bukti kebenaran. Ya, yaitu Al-Quran, Nabi Muhammad SAW dengan mujizat-mujizatnya, ya, dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan juga telah menurunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Ini kalau disebut dengan nuran mubina, ini cahaya yang terang benderang. Mubin itu jelas, nyata, reality gitu ya. Orang mengatakan reality show gini, ada di TV itu bukan reality show, ingin menceritakan suatu peristiwa yang nyata-nyata ada.
Nah, Allah sendiri yang menjadi saksi. Para nabi juga menjadi saksinya. Bahwa sungguh-sungguh Al-Quran ini adalah cahaya yang terang benderang. Di ujung agak di ujung ini. Karena yang terakhir surah An-Nisa ini kan 176, ini 174. Kedua dari ujung, ketiga dari ujung akhir dari surah An-Nisa. Jadi sungguh-sungguh Al-Quran itu adalah cahaya yang terang benderang. Tidak ada orang yang bisa mampu membantahnya bahwa sungguh-sungguh dia adalah terang benderang. Dan saya sudah punya kerangka teorinya ini untuk menunjukkan itu sebagai sebuah kebenaran. Sifatnya tadi berkelanjutan, bisa menceritakan tentang dari Al-Quran ini dari alam rahim sampai di ujung dari kehidupannya itu akhirat. Semuanya dicerita di dalam Al-Quran. Kalau ilmu-ilmu yang kita peroleh dengan hanya menggunakan akal, bicaranya itu hanya sekitar dunia ini aja. Dalam alam sedikit. Bicara tentang ruh, dia tidak sanggup, tidak mampu. Hanya Al-Quran yang bicara tentang ruh, alam ruh itu. Alam rahim, para ahli embriologi juga takjub dengan Al-Quran karena sudah ada menceritakan tentang proses kejadian manusia di dalam rahim ibu yang dari tahap ke tahap sampai menjadi manusia yang sempurna. Ya. Nah, ini ada gabungannya. Jadi kalau tadi secara terpisah kita sebutkan 2-3 ayat yang menceritakan ya matahari dan bulan yang bersinar dan bercahaya, sumbernya dari cahaya langit dan bumi ini. Kemudian Al-Quran sebagai cahaya. Jadi sudah lengkap 2 ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Nah, di sini Allah menggabungkannya. Jadi yang terintegrasi tadi. Rumus yang saya sebutkan tadi kan, pertama itu kalau ilmu basis wahyu itu pasti benar, al-haq. Kedua itu berkesinambungan. Ketiga itu sifatnya universal. Tadi kita sebut linnas, untuk seluruh manusia. Yang dipanggil ya ayuhan nas, seluruh manusia. Berarti sifatnya universal. Ya, mencakup seluruh manusia siapa saja. Tidak membedakan suku, bangsa, ya, ras dan seterusnya, laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir ini adalah terintegrasi. Terintegrasinya bisa dilihat di dalam salah satu contohnya di surah Nur ayat yang ke-35. Allahu nurus samawati wal ardh, masalun nurihi kamiskatin fiha misbah. Jadi Allah lah itu yang menjadi pemilik cahaya langit dan bumi. Ya. Termasuk yang turunkan dari Al-Quran, apalagi itu karena memang wahyunya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadi pemilik dan pemberi. Dalam tafsir Kementerian Agama disebutkan ini sebagai pemberi cahaya. Karena dia yang menurunkan Al-Quran untuk menjadi cahaya bagi kehidupan. Jadi dalam tafsirnya sudah digabung antara ayat kauniyah tadi dengan ayat kauniyah. Allah adalah pemberi cahaya karena dia Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk menjadi cahaya bagi kehidupan manusia. Allah adalah pemberi cahaya langit dan bumi. Ya. Cahaya keimanan juga disebut di sini. Ya, cahaya yang sifatnya tidak tampak ini adalah imaterial. Jadi cahaya material yang realitas tadi itu cahaya lampu, cahaya matahari, tapi cahaya dari Quran sifatnya imaterial dan juga berkaitan dengan keimanan dan pengetahuan. Nanti kita sebutkan, saya juga sampaikan pada mahasiswa ini, saya di kampus ini. Karena yang namanya ilmu itu lebih dekat pada materi atau pada cahaya. Saya tidak ngetes ini kalau bapak-bapak, tapi coba kita pikirkan. Apakah ilmu itu lebih dekat kepada materi atau kepada cahaya? Karena ilmu yang berkembang yang sekarang ini lebih cenderung mematerialkan cahaya ilmu tadi. Dengan cara dibuatkan transkrip nilai. Nah, itu materi sudah. Ya, karena ada ijazah gitu. Kasih gelar lagi kan? Dikasih gelar, 2 dikasih ijazah, dikasih transkrip nilai.
di belakang dari jasa itu ada traktir. Bahkan sekarang ini tambah lagi, tidak kurang-kurang ini sekarang ini. Surat keterangan pendamping ijazah. Saking manusia belum yakin, mestinya surat keterangan lulus saja sudah selesai. Karena pada dasarnya seluruh pengetahuan manusia yang pernah mengikuti pendidikan, nilai yang diberikan oleh para dosen, para guru, sangat sedikit bisa merepresentasi daripada pengetahuan dari alumni tersebut atau lulusan tersebut. Sama dengan kita ini. Kenapa saya sebutkan demikian? Karena ada batas maksimalnya. Kalau di mahasiswa di perguruan tinggi kan dikasih nilai 4, paling tinggi A. Kalaupun A dikasih plus cum laude atau summa cum laude, lebih tinggi lagi gitu ya. Itu paling sampai di situ. Dan kategorinya untuk seluruh mahasiswa seperti itu semua. Padahal kalau kita runut, tidak mungkin semua mahasiswa itu sama semua pengetahuannya. Semua yang dapat A misalnya sama semua pengetahuannya, tidak, pasti ada yang. Apalagi kalau sudah dihubungkan dengan keyakinan tadi. Harapan kita kan bertambah ilmu, bertambah keyakinan. Tapi banyak orang makin tinggi ilmunya, makin tidak yakin adanya Allah. Ini berarti salah ini. Perguruan tingginya keliru ini. Dan banyak perguruan tinggi yang mengajarkan seperti itu. Cenderung manusia ketika semakin berpendidikan tinggi malah meninggalkan agama. Ini repot ini. Ini pasti dalalan baidah itu. Yang benar itu makin tinggi ilmu, makin dia muslim makin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ambil penggalannya saja ini dari ayat tadi, karena panjang ini ayatnya. Saya sampai kepada fungsinya daripada ilmu. Jadi ilmu yang sudah dibukukan sebut dengan kitab. Saya sebut tadi lebih dekat kepada cahaya ya, saya jawab dulu tadi. Jadi yang tadi itu dimaterialkan. Kalau ilmu di teknologi dibuat dalam bentuk barang, meja, HP dan seterusnya, jadi masjid apa sebagainya, bangunan-bangunan itu kan jadi teknologi, ya, jadi arsitektur dan seterusnya, menjadi materi. Tapi yang kita maksud di sini terutama yang menjadi cahaya, menjadi pengontrol dari perilaku seseorang dalam kehidupan. Ini sebetulnya yang kita maksudnya, dan meningkatkan iman itu tadi. Jadi dua dimensi sekaligus. Ilmu ini bisa dalam bentuk wujudnya materi tadi yang wujud teknologi, dan bisa jadi semacam karakter yang hidup di dalam diri, atau spirit yang hidup di dalam diri manusia yang ada dalam kalbu. Makanya dalam Al-Quran selalu disebut akal itu yang berkaitan dengan pemahaman itu ada dalam kalbu, dalam hati. Kalau pikiran atau rahasia di sini. Dan kalau ilmu-ilmu dari filsafat Yunani, filsafat Eropa, kan pikirnya hanya di rahasia. Kalau agama kita ada di dalam kalbu, terutama yang disebut dengan memahami, yang disebut dengan akal tadi. Hanya ain akal ini yang berkaitan dengan pemahaman atau keyakinan. Nah, jadi kalau sudah berwujud ilmu tadi yang dikitabkan, Allah juga menjelaskannya di surah Ibrahim. Ayat yang pertama, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Jadi fungsi ilmu ya dia sebut dengan kitab wahyu ini. Fungsi ilmu kalau dia sudah benar, dia bisa membawa manusia berubah. Berubahnya dari mananya? Ya. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia atau membawa perubahan. Bahasa ini kan membawa perubahan. Ya. Orang berharap ini 2024 terjadi perubahan. Minimal perubahan presiden gitu ya, ada wakil presiden. Itu pasti kan. Tapi perubahan keadaan kita masih tunggu. Tapi kita berharap banyak terjadi perubahan, baik dalam urusan ekonomi, urusan praktek demokrasi, urusan pendidikan, kesehatan masyarakat dan lain sebagainya, kesejahteraan dan sebagainya. Kita harapannya ke sana.
Nah, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Jadi zulumat itu kegelapan. Nah ini tadi perlunya tadi cahaya, karena kalau gelap tidak ada cahaya, gelap terus. Kita fungsinya adalah mengeluarkan manusia untuk dari kegelapan. Kegelapan ini segala bentuk yang tidak adil, ketidakadilan, kezaliman, kebatilan, kemungkaran, kesyirikan, itu kegelapan semua. Ya, yang paling standar kalau dalam dunia politik ini otoritarianisme, ya, paham otoritarian. Ya, manusia itu sangat otoriter, tidak mau dikontrol, tidak mau diperingati, tidak beri masukan dan seterusnya gitu ya, jalan terus nih. Ya, kalau urusan ekonomi tentu kemiskinan, kelaparan. Ya, kalau urusan pendidikan, kebodohan, kejahilan gitu ya. Kita mau mengarahkan kepada cahaya itu. Cahaya tentu menjadi orang-orang yang cerdas, tercerahkan. Nah, di sini perlunya pemimpinnya yang tercerahkan. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mampu membawa perubahan. Kalau pemimpinnya jahil, bodoh, ada banyak masalah yang dihadapi dalam praktek hidupnya, tidak taat beribadah, wah sudahlah itu. Kita orang yang mau berada di jalan benar dipimpin orang yang tidak benar. Ya, pasti kita cari. Kalau dipimpin sama orang yang tidak benar, pasti itu berada dalam kegelapan. Ya, paling tidak hati manusia jadi mumet semua gini. Nah, kita berharap ini jadi kitab Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ini untuk membawa perubahan. Jadi berarti perlu ini kita pakai Al-Quran untuk melakukan perubahan. Kita analisa praktek kehidupan ini, mana yang masih dalam kegelapan. Kita terangkan mana yang terang, supaya manusia bisa dibawa dari kegelapan menuju cahaya. Dan menuju cahaya ini disebut dengan ya, jalan ila siratil azizil hamid. Jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala yang maha perkasa, yang maha terpuji. Kalau berada dalam cahaya, kita berada orang-orang yang terpuji. Ya, dan kita berharap kita bisa diantarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai nanti kita di akhirat akan menjadi orang-orang yang terpuji. Nah, saya tutup dengan ini tadi, karena saya janji tadi. Buktinya bahwa seluruh kitab wahyu itu adalah untuk cahaya, petunjuk dan cahaya. Berlaku juga bagi kitab Taurat dan Injil. Nah, ini ada di dalam surah Al-Maidah. Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ya, ini buktinya nih. Saya ambil pendek-pendek aja nih karena waktunya terbatas. Ya, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang-orang Yahudi ini kalau Taurat ini. Yang pasti kita ambil kata kuncinya itu, Taurat ini juga adalah petunjuk hudan wa nura, dan juga cahaya dan nur. Nah, di ayat 46 untuk kitab Injil, tentu yang kita pahami Injil ini yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, bukan yang sudah mengalami perubahan, sudah direvisi dan seterusnya ya. Intinya adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kami telah meneruskan jejak mereka para nabi dari Bani Israel dengan mengutus Isa putra Maryam. Ya. Wa qafaina ala asarihim bi Isa bin Maryam. Ya, musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahu al-injila fihi hudan wa nur. Fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Ini panjang ini, surah Al-Maidah ayat 46.
Kami meneruskan jejak mereka, para nabi Bani Israel. Karena para nabi kebanyakan adalah dari Bani Israel. Dengan mengutus Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam, yang membenarkan apa kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Jadi ingat nih, kesinambungan yang saya sebut tadi dari awal, kitab Taurat terus diturunkan lagi Zabur dan juga kitab Injil. Kitab Injil pada Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam. Selalu dalam Al-Quran disebut dengan putra Maryam, bukan putra Allah. Ya, selalu disebut putra Isa, putra Isa bin Maryam, yang membenarkan kitab yang sebelumnya, itu Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya, maksudnya kepada Isa alaihissalam, di dalamnya terdapat petunjuk, ya, hudan wa nur, dan juga cahaya, yang membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran. Mauizah juga, fungsinya juga sama ini kan. Seluruh wahyu fungsinya pengajaran, ya, mauizah bagi orang-orang yang bertakwa. Sama ujungnya orang bertakwa juga. Jadi seluruh para nabi membawa wahyu itu dalam rangka membentuk pribadi manusia yang bertakwa. Inilah saya sering pernah menyampaikan bahwa benarlah tujuan pendidikan kita itu kata kuncinya adalah takwa. Dan semuanya sebenarnya sudah selesai dengan kata takwa itu. Ya, tidak perlu ditambah-tambah macam-macam lagi. Karena sudah, kalau Allah yang beri konsep takwa itu sudah cukup. Walaupun dalam undang-undang pendidikan kita itu panjang lebar lagi ini. Yang disebut dengan takwa itu ya ada lagi koma lagi, ada cerdas, apa namanya itu, ada demokratis, ada macam-macam itu ya. Saya biasa sampaikan di dalam kuliah-kuliah itu, apa namanya, konsep-konsep yang berkaitan dengan keunggulan dari usaha-usaha pemerintah kita untuk membangun pendidikan kita. Tapi kalau kita pakai wahyu ini, kata takwa sudah selesai. Baik para jamaah sekalian, mohon maaf ini waktunya mungkin lewati sesuai dengan janji kita tadi. Tapi ini karena rangkaiannya dari apa yang kita akan ceritakan ini, semuanya semoga bermanfaat. Nanti kita teruskan lagi, masih mungkin satu kali lagi berkaitan dengan cahaya, nur ini, cahaya ilmu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak menikmati apa yang sudah disajikan.